Anggraini, mahasiswa kebidanan angkatan 2021, kampus Politeknik Bau-Bau. Nah, jadi video kali ini saya akan menjelaskan awal mula terjadinya kehamilan dan perkembangan janin dari 0 sampai 42 minggu. Bagaimana sih terjadinya kehamilan? Nah, jadi pada dasarnya kehamilan terjadi karena adanya sel sperma oleh pria dan sel ovum oleh wanita. Biasa disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Pada dasarnya kehamilan terjadi karena banyaknya sel sperma yang akan masuk ke dalam vagina wanita. Tapi hanya satu sel spermalah yang akan membuahi sel ovum atau sel telur. Biasa terjadinya kehamilan ini ada 4 komponen yang akan saya bahas. Yang pertama spermatozoa, kedua ovum, ketiga konsepsi, dan keempat nidasi. Nidasi di sini adalah saluran yang akan menempel ke dalam endometrium atau hasil konsepsi yang akan menempel ke dalam endometrium. Spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran panjang yang berkilo-kilo disebut dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadinya proses spermatogenesis. Ini merupakan potongan melintang tubulus seminiferus. Di dalam potongan ini terdapat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Lalu bagaimanakah proses pembentukan sperma itu? Proses ini diawali dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M. Diploid berarti terdiri dari 46 kromosom, kemudian spermatogonium ini membelah secara mitosis dan membentuk spermatosit primer, juga bersifat diploid atau 2M. Kemudian spermatosit primer ini membelah secara meiosis dan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tiap spermatosit sekunder membelah pembelahan meiosis kedua dan membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini kemudian berkembang menjadi spermatozoa dan terbentuklah sperma matang. Beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar warna ungu adalah sel telur yang telah matang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan akan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim akan menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberikan umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop HLH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai memberikan materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen dan membuat lapisan dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada sel telur: dibuahi sperma atau tidak. Jika dibuahi, biasanya terjadinya di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi, dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia akan berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus akan mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Setelah menebal, sebagai persiapan terjadinya kehamilan. Ada sekitar hari ke-14 terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan.
Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi selanjutnya. Kita juga sudah mengetahui bahwa pada sistem atau organ reproduksi laki-laki sudah menghasilkan sperma. Sedangkan pada sistem organ reproduksi wanita, ini dia menghasilkan sel telur. Nah, kita pada saat pasangan atau ayah dan ibu yang telah menikah dan sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi peleburan. Nah, peleburan ini yang dinamakan fertilisasi. Jadi, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan atau fusi antara sel telur dengan sel sperma. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi. Apabila ovum sudah matang, maka ovum akan dikeluarkan ovarium menuju uterus. Nah, proses pelepasan ini proses pengeluaran ini ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, saat ovum sudah dilepaskan dan menuju uterus dan di perjalanan ovum ini bertemu dengan sperma di saluran telur, maka ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan inilah yang disebut dengan fertilisasi. Nah, ini merupakan proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa sperma yang berusaha masuk menuju ke inti sel. Tetapi untuk masuk ke inti sel, sperma ini harus melewati 3 lapisan. Ketiga lapisan ini yang pertama ada corona radiata, lapisan kedua zona pellucida, dan di lapisan ketiga ada membran plasma. Nah, di dalam sperma ini terdapat 3 bagian. Ada kepala atau inti, kemudian ada badan, ada ekor. Nah, ketika sperma yang berhasil menembus ke dalam inti sel telur, maka ini hanya bagian kepala saja, hanya bagian inti sel saja, dan badan ekornya ini tidak ikut masuk. Jadi ini yang masuk hanya kepalanya saja, badan dan ekornya tidak ikut masuk ke dalam inti sel telur. Nah, bagaimana sel sperma ini bisa masuk menuju inti sel telur? Bagaimana sel sperma ini menembus ke 3 lapisan tadi? Nah, jadi sperma bisa masuk ke dalam inti sel telur karena dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan di akromosom. Ketika enzim telah dikeluarkan, maka dia akan berhasil menembus ke 3 lapisan ini. Nah, ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka bagian sel telur akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Nah, untuk apa senyawa kimia ini? Senyawa kimia dilepaskan oleh sel telur ini berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam sel ovum. Nah, ketika sel sperma sudah masuk, sudah menembus lapisan tadi, maka dia akan berhasil membuahi sel telur. Maka sel telur ini dia akan mengeluarkan senyawa kimia untuk mencegah sperma lain ke dalam inti sel telur. Nah, di sini kan inti sel telur dan inti sel sperma. Nah, mereka akan melebur menjadi satu sehingga peleburan dari inti sel ovum dan sperma ini akan menghasilkan zigot. Nah, setelah tumbuh menjadi zigot, maka akan menjadi proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, di mana ini merupakan ovarium. Nah,
Di ovarium ini dia akan melepaskan sel telur atau ovum yang juga matang. Nah, pada saat ovum ini menuju perjalanannya ke rahim dan bertemu dengan sperma, dan sel sperma ini membuahi sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan awal atau proses fertilisasi. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi zigot. Nah, dari zigot ini dia akan membelah, dan pada saat melakukan pembelahan di hari kedua, maka akan tumbuh menjadi 2 sel. Nah, di hari ketiga dia membelah lagi dan terbentuklah 4 sel. Dan di hari keempat akan tumbuh menjadi 16 sel. Dan di hari selanjutnya, di hari kelima, maka akan menjadi blastokista. Proses pembelahan sel ini biasa disebut dengan morula. Jadi morula ini dia berbentuk seperti buah anggur ya. Lalu kemudian setelah terjadi blastokista awal di hari kelima, maka di hari keenam dan ketujuh akan terjadi blastokista tahap akhir dan menempel ke endometrium uterus. Nah, disinilah tahap akhir blastokista. Karena dia sudah menempel ke dinding rahim, maka blastokista ini dia akan proses implantasi. Implantasi ini biasa disebut dengan penempelan. Nah, sehingga ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, biasa dikatakan seorang wanita ini atau itu mengalami masa kehamilan. Setelah hari ke-12, maka akan terbentuk lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam endodermis. Nah, kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Nah, ketiga lapisan ini akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Apa saja organ yang dibentuk? Jadi di bagian ektodermis, di bagian luar, maka akan terbentuk kulit dan sistem saraf. Nah, di bagian endodermis terbentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Dan di lapisan mesodermis terbentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Proses kehamilan itu seorang ibu mengandung selama 9 bulan setelah embrio menempel ke dinding rahim, maka terbentuk plasenta dan tali pusat. Nah, di usia 4 minggu embrio itu mulai terbentuk mata, tangan, dan kaki. Kemudian di usia 16 minggu embrio berukuran 1,5 cm dan terbentuk otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya sudah mulai terbentuk. Kemudian di usia 8 minggu embrio sudah memiliki organ lengkap. Dan embrio sudah berubah menjadi janin atau fetus. Nah, di saat kehamilan 10 minggu panjang janin kurang lebih 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi, dan ukuran kepalanya lebih besar dan ukuran badan. Nah, kemudian di usia 16 minggu panjang janin sudah mencapai 40 cm dan sudah memiliki organ yang lengkap. Dan di usia kehamilan kira-kira 9 bulan 10 hari bayi akan siap dilahirkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus seseorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat atau 4 hal dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rezeki dan ajalnya serta celaka atau bahagianya. Kemudian dihidupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah. Nah, begitulah proses penciptanya janin di dalam rahim seorang ibu hingga akhirnya melahirkan di usia 9 bulan. Sungguh maha suci Allah
pencipta yang paling baik. Dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.